Ada kayak orang merangkap kayak hewan tapi dia manusia. Merinding saya cerita ini. Berhenti, kata kawan saya, stop. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aldi Pratama sebagai host. Dan ini di samping saya saudara siapa mas? Silakan dikenalkan. Saya Arya Dwi Saputra. Oke, jadi pada video kali ini Mas Arya akan menceritakan pengalaman mistis lah atau horornya ketika mendaki gunung. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin bisa langsung aja mas, kejadiannya di mana dan di gunung apa? Silakan mas, ceritakan. Oke, baik kawan-kawan, sedikit cerita tentang pendakian di Gunung Tanggamus. Tepatnya di Gisting, Gunung Tanggamus itu sekitar 2000 sekian mdpl. Nah, ceritanya jadi itu pada satu tahun yang lalu 24 ya? 2024 awal, saya bersama kawan-kawan rombongan dari Pringsewu sekitar 10 orang berangkat ke Gunung Tanggamus. Rencana kita have fun, univeria aja, nyanyi-nyanyi gitaran di atas gunung Mas. Nah, jadi kita berangkat, setibanya di base camp itu sekitar sore jam 5-an lah. Jam 5-an kita simaksi segala macam, kita prepare, kita berangkat itu jam setengah 6 sore, nyampe campground itu sekitar jarak itu 1 jam. Berarti abis maghriban kita nyampe atas. Abis maghriban prepare segala macem, makan segala macem ya kan, sama kawan-kawan. Lanjut langsung ke jam 1:30 lah mas, kira-kira jam segitu. Malam itu malam. Berapa orang itu? Itu kita ada 10 orang pendakian. Nah, jadi ketika di malam itu saya bersama kawan saya, air habis, kita mau masak kopi, ceritanya habis mas air. Mau nggak mau itu kan kita harus turun dulu ke bawah tuh, lewatin kayak goa bambu. Di situ baru di bawah itu ada mata air. Nah, mata air sampingnya itu ada WC. Nah, ketika itu saya udur-uduran lah bahasanya. Kamu aja yang ngambil air dulu aja yang ngambil air. Ya mau nggak mau kan kita berdua turun sama kawan. Oke lah, kita berdua bawa headlamp center ke bawah. Setibanya di mana, di goa yang kayak bambu, yang dari bambu itu, yang temurunan. Nah, sebelum sampai kita ngambil air, itu mengejutkannya di situ mas. Ada apa ini mas? Jadi ketika di situ saya bersama kawan-kawan, saya datang nih, jalan tik datang. Tiba-tiba di sebelum itu, dari atas posisinya goa itu ada kayak orang merangkap kayak hewan tapi dia manusia. Wah, merinding saya. Kayak hewan tapi dia manusia. Posisi lagi temurunan gitu, dia di temurunan bambu-bambuan itu. Nah, ketika itu saya sama kawan saya berhenti. Merinding saya cerita ini. Berhenti, kata kawan saya, stop. Apa itu? Sama-sama kita lihat. Nah, pas kita berhenti stop, hewan yang kayak manusia itu melihat kita juga, melirik ke belakang gini, matanya tajam dia. Langsung kita lari ke belakang ke tenda. Nyampe pas lari itu ada beberapa tenda-tenda. Ada yang nanya, kenapa bang? Panik mereka. Sampainya kita di tenda, ngapa ada apa, kata kawan-kawan. Enggak, karena kan biar kawan-kawan nggak parno segala macam. Iya. Jadi kita langsung masuk tenda, tutup tenda, tidur. Kawan-kawan masih sibuk gitaran di depan. Jadi malam itu kita nggak ada ngopi. Malam nggak ada ngopi. Lanjut di jam 3, jam 4 mau jam 5. Itu saya dibangunin sama kawan-kawan saya karena ada beberapa kawan yang ingin puncak sampai summit Gunung Tanggamus mas. Sampai Gunung Tanggamus, karena mereka pemula, belum ada yang pernah naik Gunung Tanggamus. Mau nggak mau saya bersama kawan saya nemenin mereka nyampe summit di atas Gunung Tanggamus. Itu cowok semua apa ada ceweknya itu?
Itu cewek satu yang ikut. Cewek satu yang ikut ke puncak Tanggamus. Kita sekitar jam 4:30 kita OTW dari campground. Itu yang OTW itu cuman ada 6 orang kita prepare, siap-siap, bawa minum, ngambil turun kita. Tapi bukan ada kawan yang turun, karena kan ada kawan yang belum. Kalau kita berdua yang mau turun lagi, takutnya masih parno kita. Ya. Kawan turun ngambil air segala macam, bawa air, nyampe di mana campground, kita persiapan. Jam 4:30 itu kita mulai memuncak. Pagi itu ya. Pagi. Nah, kerennya setibanya kita di pintu rimba Gunung Tanggamus, maju dikit 5 menit itu ada simpangan, Mas. Ada simpangan kayak huruf Y. Nah, saya sama kawan saya itu cekcok lah di situ. Karena yang lain kan masih pemula nih, baru awal naik gunung, dan saya sama kawan saya cekcok di situ. Karena di situ ada pita warna merah. Nah, setahu kawan saya, pita warna merah itu pita dilarang, Mas. Iya. Karena kan pengalaman kawan saya daki gunung di Pulau Jawa sana, itu pita merah dilarang. Tapi pengalaman saya di gunung-gunung di Lampung, itu uniknya Gunung Lampung, Mas. Jadi dia pitanya tuh pakai bekas makanan, coki-coki kan merah tuh, coki-coki apa yang lain. Nah, jadi kita udur-uduran situ. Nah, jadi nggak mau 5 menit kita lewat yang jalur yang pita merah, susurin 5 menit, masih ada jalan situ, Mas. Masih entah ujungnya kemana. Nah, kita balik lagi ke tempat awal tadi di pintu rimba. Nah, setibanya pintu rimba, oke, kita coba yang banyak pita-pita, bukan merah tapi dia pita-pita juga. Kita lewat situ, ternyata itu bener, Mas. Itu bukan salah, tapi dia kayak muter gini lah. Muter sama aja, tembusnya sama aja. Terus kita jalan sekitar 30 menit sampai ke pos 2. Pintu pos 2 itu pos polisi hutan. Nah, jadi di pos 2 itu kayak ada lapangan gede lah. Ya sekitar satu rumah lah, cukup di situ satu rumah situ. Jadi di situ dulu polisi hutan bisa nempatin di situ. Nah, setibanya situ kita istirahat sebentar, ngerokok ya kan, napas 5 menit 10 menit ngabisin rokok sebatang, kita lanjut ke pos 3. Di pos 3 itu kalau nggak salah itu pos musola. Nah, dari pos 3 mau ke pos 4 itu ada kayak pohon, Mas. Pohon gede bener, pohon gede. Nah, di bawahnya nih keroak kayak goa gitu, Mas. Oh iya. Nah, keroak uniknya di situ ada kayak kalau anak pondok tuh nampan yang biasa buat makan bareng-bareng itu. Iya, kayak buat sajen enggak? Ya, buat sajen. Nah, di nampan itu teman-teman ada uangnya di situ. Ada uangnya. Berapa itu uangnya, Mas? Itu uangnya ada 20-an, 50-an. Nah, kawan-kawan tergiur nih. Iya. Wih, ambil aja kan kata kawan-kawan. Ambil aja nih, lumayan buat kita turun beli bakso kan. Beli bakso dan lain sebagainya. Tapi karena kawan ada yang larang, jangan. Takutnya ada apa-apa nanti kita ke depannya. Oke lah, kita nggak diambil. Kita lanjut ke pos 3 ke 4, lanjut ke pos 5. Pos 5 ada pohon-pohon, runtuhan pohon dia, Mas. Runtuhan pohon gede-gede lah. Nah, di situ kita sempat tersasar, Mas. Kita pecah 2. Ada yang kawan entah kemana. Udah pokoknya kita hilang arah lah. Hujan, gerimis badai, Mas, di atas, Mas. Badai, kita kehilangan arah. Mau nggak mau kita turun lagi, balik lagi ke pos awal. Entah mereka juga punya feeling yang sama untuk balik ke pos awal untuk ketemuan kita di sana. Selang 1,5 jam sampai sejam kita balik lagi ke pos awal itu. Entah itu disengaja apa nggak disengaja, sama-sama punya feeling lah. Kalau sama-sama udah kesasar nih kita, rombongan nih, balik lagi ke situ, kita diskusi situ lah, ngobrol, ngerokok, ya saling ayel-ayelan lah kalau di mereka tuh, saling ayel-ayelan kan. Wah, lu nih salah, lu gini, lu sih ngomong saru kan. Biasa kan kayak gitu mereka. Nah, kita diskusi, kita lanjut lagi selang setengah jam, kita lanjut lagi ketemu yaitu pohon gede itu rubuh.
bekas kena tiup angin kalau nggak salah itu entah gimana ceritanya, pokoknya view-nya keren lah di pohon itu, hutan lumut Gunung Itu Tanggamus. udah siang berarti ya? Itu udah siang, tapi siang di sana badai mas, gelap, kabut. Siangnya kira-kira jam berapa itu? Itu kira-kira jam berapa ya, jam 1 ke jam 12 ke jam 1-an itulah. Tapi gelap Siang. sana ya? Di sana gelap, hujan, kabut-kabut begitulah. Nah di situ kita sempat istirahat bentar, kita inilah ngobrol ngokok lagi kan. Woi di atas tadi kita ketemu lautan awan nih kata mereka. Woi iya ta kata mereka. Karena kita udah ini, iya di atas kita ketemu lautan awan. Tenang aja, view-nya pokoknya woi jos lah kata kita. Setibanya di baru mau puncak, tetap kawan-kawan ngeluh karena nah inilah uniknya Gunung Tanggamus. Karena banyak yang ngomong view Gunung Tanggamus di atas tuh, wih bagus. Di sambitnya, di patoknya itu di tulisan MDPL, lautan awan buat pendaki pemula kan biasanya didoktrin kayak itu biar bisa naik sampai atas. Tapi nyata mas di atas itu full ketutup pohon-pohon. Nah selang di atas kita ngerokok ngopi segala macam, sejam kita udah ngerokok ngopi segala macam, foto-foto ya kan, dokumentasi dan lain-lain kayak sama kawan-kawan. Lanjut kita turun setibanya turun tuh masih hujan mas. Kita hujan nyampe jam berapa itu turun? Itu kita nyampe pintu rimba tuh pas azan maghrib kita nyampe pintu rimba. Karena ada ya biasalah bawa cewek kan, ada cewek ya mau nggak mau kita nyesuaiin lah sama yang cewek itu. Kita nyampe pintu rimba itu azan maghrib, kita turun bentar, kita berhenti dulu di campground karena kawan-kawan yang lain yang sisanya 4 orang udah turun ke base camp. Kita istirahat dulu di campground bentar, rokok sebatang, nyelesain azan maghrib, lanjut abis azan maghrib kita lanjut turun lagi mas. Nah jadi pas turun tuh ya uniknya di terowongan ini pada ke planting semua. Jadi kita seru lah di temurunan yang kayak goa itu, yang tadinya malam itu mistis, suara itu jadi pecah. Pokoknya di temurunan itu kita nggak ada jalan, pokoknya kita terosot asik lah. Di perosotan itu kita ketemu mata air. Nah saya jengkelnya di sini sama kawan-kawan mas. Nah ada mata air itu ada salah satu pendaki, entah itu salah satu pendaki cewek dari itu kalau nggak salah pas itu dari Kota Agungan sana. Itu dengan sekajanya mas, itu kan mata air itu kan buat kita ngisi ulang minum ya kan, dengan enaknya nyuci piring, nyuci ini di dalam dalam mata air itu kakinya dicelupin. Kita yang ngeliatan abis perosotan dari situ, kita yang ngeliatin, ya Allah kata kita, ini air yang kita minum ternyata bekas dicelupin kaki. Itu mas, kita situ di mana di mata air itu kita berhenti bentar sambil bersihin badan segala macam yang kotor-kotor karena di atas hujan, badan lumpur segala macam kotor. Kita berhenti bersih bentar di situ, lanjut kita turun. Nah pas turun ini ada kawan dari mana Kalianda sana, dia turunnya entah dia gimana, pokoknya dia kayak buru-buru lah. Akhirnya dia kecetit kakinya. Waduh. Kecetit kakinya. Entah itu ankle-nya, pokoknya dia jalan di luar bawa keril. Entah dia lari, entah gimana. Pokoknya kita setibanya kita di tempatnya dia duduk, ternyata dia kecetit. Katanya habis lari. Mau nggak mau kita telepon kawan-kawan yang di base camp tuh. Di base camp kita telepon untuk jemput kawan yang kecetit ini mas. Setibanya di base camp itu sekitar jam berapa ya? Jam 8 malam mas. Nah di base camp ini, di base camp atas kita, karena kan di Gunung Tanggamus itu satu trek itu ada dua base camp dia mas. Satu base camp yang di bawah itu base camp kandang sapi kalau mereka bilangnya, yang di atas itu base camp kedai kopi. Nah ini entah ini ada problem apa mereka kenapa kok di satu jalur ada 2 trek, satu trek ada 2 base camp. Itu kan biasanya ada problem lah, dengar ada problem di sana. Tapi biarlah itu
biar jadi masalahnya mereka. Nah mungkin pas turun itu baru kita ceritain kejadian semalam, apa yang kita lihat segala macam di situ. Sempat kawan-kawan tuh pada tanya, tadi malam lu orang doang apa lo? Kok nggak jadi ngambil? Ya gila lu orang, kata kita. Lu orang tahu nggak di mana yang goa kayak goa bambu itu yang ketutup gini temurunan itu ada kayak hewan tapi kayak manusia. Hewan tapi kayak manusia. Badannya manusia tapi jalannya kayak apa ya, kayak kera gitulah. Oh iya kayak kera dia Mas, kayak yang ngerayap gitulah di tanah. Nah kita cerita segala macam, ternyata di Gunung Tanggamus itu memang ada sosok yang kayak gitu Mas. Apa karena kita cerita ke mana base camp itu, kalau kita ngeliat segala macam memang ada sosok itu. Jadi sosok itu bisa ngerayap ke atas, bisa kayak ya entah itu entah apalah kalau disebutnya. Pokoknya itu kata mereka emang sesepuh di situ. Mungkin itu Mas. Jadi keren lah Gunung Tanggamus. Wah, jadi luar biasa ya. Jadi ini masih semangat ya untuk mendaki. Apa udah kapok gara-gara lihat itu? Kalau untuk di Gunung Tanggamus mungkin cukup sekali lah sampai puncaknya. Biasanya Mas, kalau pendaki yang udah pernah ke puncak Tanggamus, dia jarang sekali mau kedua kalinya ke puncak Tanggamus. Oh, mungkin karena ada sesuatu ya. Mungkin ada sesuatu, tapi alasan yang biasanya saya tanya-tanya ke kawan-kawan nih, yuk muncak lagi yuk, meledek aja kan kawan, muncak Tanggamus lagi yuk. Males lah, enggak, ini ketutup view-nya, ketutup pohon-pohon. Tapi kalau nyampe campground, yuk oke, kita di sana. Karena kan di campground tuh view-nya langsung teropong kota dia Mas. Keren view-nya di campground tuh. Nah jadi begitu kawan-kawan. Mungkin di sini ada kawan-kawan yang dari Lampung yang udah pernah ke Gunung Tanggamus, silahkan komen di bawah. Tadi kan ada cerita-cerita mistis ya, dimana tadi ada hewan ya, seperti manusia. Itu enggak, kalau untuk bentuk kepalanya itu gimana? Apakah seperti manusia Mas? Seperti manusia. Jadi tapi di cara dia jalannya aja yang beda. Kalau manusia kan kaki dua berdiri, ya kan. Kalau dia tangan ya sama buat jalan juga dia. Buat jalan. Nah pas kita ngerinya tuh pas dia pas kita berhenti, dia juga kayak merasa ada kita juga di belakang. Dia ikut berhenti terus nengok tatapan tajam. Kita yang ini kan langsung shock, kita lari, kita seadanya. Ada tenda, beberapa tenda situ, tanya apa bang enggak bang, lanjut bang gitu lah. Kita langsung masuk tenda tadi kan, tenda tutup, tidur. Lanjut muncak jam 4 tadi. Oke, itu dia teman-teman kesuarannya dari Mas Arya yang sudah pernah ngedaki di Gunung Tanggamus. Saya merinding juga dengernya ya. Padahal tadinya saya juga pengen ngedaki, tapi udah denger cerita ini jadi menurun ya minat saya. Tapi nggak rekomen lah buat pemula mau naik Tanggamus. Nggak rekomen ya. Jangan. Kalau untuk pemula saya awal muncak itu di 2019 di Gunung Betung. Tepatnya di Gunung Betung. Itu gunung yang sering ya favorit lah buat saya, karena saya di sana tuh bisa kalau ngecamp di sana Gunung Tanggamus itu saya bisa 3 hari sampai 2 harian Mas, karena emang tempatnya nyaman di sana, tempat nyaman, view-nya juga ya lumayan oke. Pokoknya gunung pertama saya Gunung Betung di Pesawaran. Oke, itu dia kawan-kawan. Jadi yang rekomendasi untuk pemula tahu Gunung Betung ya. Kalau saya pribadi rekomendasi Gunung Betung. Oke, itu dia kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan udah pernah ke Gunung Tanggamus, ada cerita horor atau mistis, silahkan komen di bawah ya. Dan ini jadi pengalaman juga pastinya buat Mas Arya dan juga kawan-kawannya. Mungkin pas berangkatnya nggak doa kayaknya Mas itu Mas. Mungkin ada yang niat jelek kan di atas, ada yang mereka ya biasanya pendaki buat anget-angetan kan, bawa minuman dan lain sebagainya. Oh iya, betul juga. Tapi itu disclaimer kawan-kawan, buat kawan-kawan pendaki yang bawa minuman sebaiknya dikurangi lah. Kalau tidak bisa ini ya minimal dikurangi untuk bawa minuman kan. Karena kan kita situasi alam dan lain sebagainya kita kan nggak tahu nih. Kalau kita ditambah alkohol segala macam kan takutnya ada kejadian yang nggak diinginkan. Ya, apalagi kalau bawa perempuan Mas ya. Iya.
Untuk ke Tanggamus ini, siapa tahu ada pemula nih yang memang mau mendaki itu dipungut biaya apa gratis mas? Untuk registrasi di Gunung Tanggamus itu satu orangnya nih ya, satu orang itu dikenain biaya 5.000. Satu orang itu. Satu orangnya. Nah kalau satu motor itu 10.000. Jadi kalau orang itu bawa motor 15.000 mas. Kalau orang itu bawa motor 15.000. Kenapa 15.000? Karena kan parkir motor 10.000, registrasi masuk 5.000. Oh 15.000. iya. Berarti itu cuma ini aja ya, biaya pendaftaran awal aja berarti kan? Iya, biaya pendaftaran di awal. Nah juga bisa diklaim BPJS kalau nggak salah itu. Di itu karena kan kalau ada kejadian yang nggak diinginkan di alam kan, BPJS itu bisa diklaim kalau kita daftar melalui Simaksi itu, registrasi itu mas. Oke. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Arya yang sudah berbagi pengalamannya ketika mendaki di Gunung Tanggamus. Ini menjadikan pelajaran untuk kita semua dimanapun kita berada, tentunya berhati-hati dan jangan sendiri untuk mendaki mas ya. Harus ada kawan ya. Jangan pokoknya kalau di alam, apalagi alam liar, jangan coba-coba sendiri lah, karena alam liar tuh tidak seindah yang kita bayangkan lah. Emang pas di atas kita emang capek, kita kebayar dengan view segala macam, akan tetapi mas ketika kita di jalan dari awal sampai ke puncak itu pasti ada takutnya ada sesuatu yang nggak diinginkan kan. Kalau kita sendirian kan nggak ada yang tahu nih. Tapi kalau kita ya minimal berdua lah, ada kawan partnernya lah. Oke, mungkin sudah mas ya. Kita akan lanjut nanti di episode selanjutnya. Bagi yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya, dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video dari channel ini. Mungkin hanya ini, saya Aldi Pratama dan juga kawan saya Arya Disa Putra ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.